Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Persingkat waktu, hadirnya saya di sini untuk memperjawab atau menjabarkan jawaban UAS Ilmu Pendidikan Islam. Nama Marga Herlambang, NPM 2211-2011. Soal nomor 1. Jelaskan arti dan ruang lingkup dari pendidikan Islam dan ajaran Islam. Pendidikan agama Islam adalah merupakan usaha sadar dan terencana dalam rangka untuk mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta menjadikan ajaran-ajaran agama Islam yang telah dianutnya itu sebagai pandangan hidupnya, sehingga dapat mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat kelak. Ruang lingkup pendidikan agama Islam untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara 4 hubungan, yaitu hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirinya sendiri, sesama manusia, dan makhluk lain serta lingkungan alamnya. Nomor 2. Jelaskan bagaimana kedudukan dan peran pendidikan Islam di Indonesia saat ini. Kedudukan pendidikan agama Islam sebagai sumber nilai dan bagian dari pendidikan nasional. Pendidikan Islam senantiasa memiliki peranan menciptakan masyarakat Islam yang memiliki dimensi akidah dan syariah yang mendorong kehidupan ke arah pembaharuan dan perkembangan, menghormati manusia sebagai individu yang memiliki hak-hak kemanusiaan dan harga diri, serta terbuka untuk semua peradaban. Nomor 3. Jelaskan perbedaan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional, serta berikan contohnya. Pendidikan Islam adalah proses bimbingan kepada manusia yang mencakup jasmani dan rohani yang berdasarkan pada ajaran dan dogma agama Islam, agar terbentuk kepribadian yang utama menurut aturan Islam dan kehidupannya sehingga kelak memperoleh kebahagiaan di akhirat nanti. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Contoh perbedaan ya, bisa kita lihat dari tujuan pendidikan nasional lebih berfokus kepada tercapainya kesuksesan pembelajaran ilmu pengetahuan umum, sedangkan tujuan pendidikan Islam lebih berfokus kepada tercapainya kesuksesan pembelajaran ilmu pengetahuan agama. Nomor 4. Bagaimana menurut Anda tentang relevansi pendidikan Islam dalam pendidikan nasional saat ini? Apa saja isu-isu kontemporer pendidikan Islam yang Anda ketahui di Indonesia? Peran dan fungsi pendidikan agama Islam diantaranya, pendidikan agama Islam di sekolah berperan sebagai pendukung tujuan utama pendidikan nasional, yang tidak lain bahwa tujuan umum pendidikan nasional adalah untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Isu-isu kontemporer pembaharuan pendidikan Islam diantaranya meliputi peningkatan kualitas pendidik, pengembangan kurikulum, penerapan student-centered approach, pembinaan kesiswaan, penganggaran, pengelolaan sarana prasarana, peningkatan mutu pembelajaran, kompetensi lulusan, dan peningkatan hubungan sekolah Islam dengan umat dan masyarakat umum. Nomor 5. Eksistensi pendidikan Islam di Indonesia sangat didukung oleh pemerintah melalui kurikulum sekolah formal maupun lembaga pendidikan non-formal yang keberadaannya sangat mempengaruhi perkembangan. Hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh calon guru pendidikan Islam agar mampu mengembangkan kajian pendidikan Islam dalam persaingan global? 1. Mengusung nilai dan pesan Islam sebagai ruh dalam setiap kegiatan sekolah. Nomor 2. Mengintegrasikan nilai kauniyah dan kauliyah dalam bangunan kurikulum. Nomor 3. Menerapkan dan mengembangkan metode pembelajaran untuk mencapai optimalisasi proses belajar mengajar. Nomor 4. Mengedepankan qudwah hasanah dalam membentuk karakter peserta didik. Nomor 5. Melibatkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan.
Soal nomor 6. Untuk mencapai tujuan, pendidikan Islam memerlukan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Jelaskan pengertian dan macam-macam dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik. A. Pendekatan. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya memadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajar terdapat dua jenis pendekatan, yaitu satu, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, dan dua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. B. Strategi. Mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama yang paling efektif untuk mencapai sasaran dilihat dari strateginya. Pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu satu, exposition discovery learning, dan dua, group individual learning. C. Metode pembelajaran di sini dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, di antaranya 1. Ceramah, 2. Demonstrasi, 3. Diskusi, 4. Simulasi, 5. Laboratorium, 6. Pengalaman lapangan, 7. Brainstorming, 8. Debat, 9. Simposium, dan sebagainya. D. Teknik. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dapat mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Macam-macam teknik pembelajaran yaitu teknik ceramah, diskusi, dan teknik tanya jawab. Nomor 7. Sebutkan minimal 5 media pendidikan yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan Islam di sekolah, khususnya di sekolah. 1. Media grafis, 2. Media visual, 3. Media audio, 4. Media seberaneka, 5. Media proyeksi. Nomor 8. Jelaskan pengertian evaluasi serta sebutkan fungsi-fungsi dan prinsip-prinsip evaluasi pendidikan Islam. Evaluasi dalam pendidikan Islam merupakan cara atau teknik penilaian terhadap tingkah laku anak didik berdasarkan standar perhitungan yang bersifat komprehensif dan seluruh aspek-aspek kehidupan mental, psikologi, dan spiritual religius. Fungsi evaluasi pendidikan adalah untuk mengatai pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran, baik dalam aspek kognitif, psikomotorik, maupun afektif. Prinsip-prinsip dari evaluasi pendidikan Islam adalah prinsip kontinuitas, prinsip komprehensif, prinsip kooperatif, prinsip objektif, dan prinsip praktis. Nomor 9. Menurut Anda, tantangan apa saja yang dihadapkan oleh pendidikan Islam? Bagaimana upaya pendidikan Islam dalam menyongsong era revolusi industri? 1. Tantangan yang dihadapi pendidikan Islam seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dan mendasar, krisis moral yang melanda bangsa dan negara, krisis sosial, dan krisis identitas sebagai bangsa. Upaya pendidikan Islam dalam menyongsong era revolusi industri. 1. Meningkatkan kualitas pendidik. 2. Pembentukan atau perubahan sikap atau nilai. 3. Pengembangan kebudayaan. 4. Pengembangan sarana pendidik. Nomor 10. Jelaskan yang Anda ketahui tentang Merdeka Belajar dan bagaimana implementasinya di Indonesia untuk saat ini. Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa dan mahasiswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Hal ini dilakukan supaya para siswa dan mahasiswa bisa mengoptimalkan bakatnya dan bisa memberikan sumbangan yang paling baik dalam berkarya bagi bangsa. Implementasi Merdeka Belajar saat ini yaitu dengan menerapkan rencana kurikulum dalam bentuk pembelajaran yang melibatkan interaksi siswa dengan guru dalam konteks lingkungan sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Terima kasih, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.